kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Bakes Bang Pol yang pasti Pol harus kita ketahui, terutama menjelang tahun politik ini. Akan ada tips cantik nih dari Pak Kaban. Nah, di November pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia. Di tahun depan itu pemilihan ya presiden, dewan. Ada pada kami data itu sekarang itu ada 20 partai politik. Jadi kewaspadaan itu bicara kondusivitas. Partainya A ya A, tidak. Saya juga merangkap di B, di C, nggak boleh. Yang pertama kami kolaborasi koordinasi dengan Disdik. Betul. Siap, laksanakan Pak. Kami khususnya ASN Pemprov Jabar 3 hal tadi jadi kunci. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Bergoyang-goyang nih Pak tangannya, jari jempolnya. Iya. Akang Teteh, kembali lagi di Ajib. Episode kali ini kita kedatangan kakak pembina kita. Siap kakak. Kakak pembina di Pramuka, di beliau tuh di banyak ininya deh pokoknya. Bentar lagi mau ada jambore katanya internasional, mau terbang ke Korea. Ya Pak ya? Insya Allah dengan Bu Cinta. Iya, dengan Bu Cinta. Luar biasa. Nah, izin Akang Teteh kami perkenalkan, beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Raden Iip Hidayat MPD, dan beliau adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. Kalau kita mah istilahnya lebih simpelnya Bakes Bang Pol. Ya, betul. Bakes Bang Pol yang pasti Pol gitu katanya. Nah, kenapa beliau udah di sini? Luar biasa loh. Barusan tadi pagi kita baru saja menyimak ya Pak ya. Beliau sebagai narasumber di ada webinar khusus series tentang dalam rangka menyambut tahun politik ya Pak ya. Nah, ini juga menyambung dari apa yang tadi disampaikan beliau dan beberapa tim narasumber yang sudah dilaksanakan oleh tim BPSDM tadi. Ditodong lagi beliau untuk mampir ke studio Ajib untuk menjentrekan gitu kan apa-apa yang harus kita ketahui sebagai ASN ya Pak ya. Betul. Terutama menjelang tahun politik ini. Biar selamat ya Pak ya. Itu betul. Fungsi-fungsi kita sebagai ASN berjalan dengan baik seperti itu. Baik, Bapak izin. Bapak damang ya? Alhamdulillah sehat. Diantos lami-lami Bapak ya Allah. Maafkan. Diantos teh teu acan tepang kene, tapi parantos sih Pak Ruliadi ya sudah mampir sebelumnya tuh nuhun Pak bicara ormas ya. Iya, nah kita akan menyambung dari apa yang sudah disampaikan Pak Kabid sebelumnya dengan Bapak. Ini khususnya tadi sudah disampaikan terkait tahun politik ya Pak ya. Kita mau tidak mau akan masuk ke area atau masuk ke momen itu dan akan ada tips cantik nih dari Pak Kaban untuk kita bagaimana menghadapi tahun-tahun ini atau momen-momen tersebut seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, siap? Izin Pak. Ayo. Mojita gentar tuh kakak pembina Pak. Podcast Ajib. Bapak, seharusnya teh kan kita tadi disampaikan tahun politik itu nggak akan jauh dengan istilahnya pemilu. Kita dalam waktu dekat itu akan menghadapi momen-momen seperti itu kan. Sebetulnya seharusnya teh pemilu teh apa sih Pak? Pemilu kan singkatan dari pemilihan umum. Ketika bicara pemilihan umum kan memilih ya inti nama rakyatnya yang berdemokrasi itu boleh memilih pemimpinnya, maka disebutlah lembaganya pemilu. Nah, pemilu ini kita akan memilih siapa yang jadi presiden, eksekutif dalam hal ini, siapa yang jadi dewannya atau legislatif. Nanti setelah itu karena dua-dua itu serentak. Itu pemilihan presiden dan legislatif itu bersamaan dengan hari Valentine kalau tidak salah. Waduh, Bapak mana dugi Kak? 14 Februari masalahnya. Iya. Sorry ya itu aja. Sisipan aja. Supaya kita mengingat dengan baik. Mengingat. Jadi berdepatan dengan itu. Nah, di November itu pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia. Gubernur, bupati, wali kota. Jadi di tahun depan itu akan ada pemilihan
ya presiden, ya dewan, ya kepala daerah. Jadi kembali lagi ke makna kata itu, dari pemilu itu pemilihan. Kita memilih. Ketika kita memilih, itu haknya ada di kita. Kita bebas memilih siapapun, tapi syaratnya adalah kita harus memilih, jangan tidak memilih. Nah, kalau tidak memilih kan golput gitu. Golput. Sayang ya. Suara kita, hak kita melayang begitu Ya, saja betul. ya, Kang Teteh ya. Ya. Baik, nah itu jadi pemilihan umum. Ya. Tadi yang secara umum aja, Ya. tadi ada eksekutif, legislatif. Nah, tadi Bapak menyentil-nyentil terkait pilkada Ya. ini. Ini apa bentennya sih Pak? Pilkada itu tadi kan sudah disampaikan gubernur, bupati, wali kota Ya. serentak di Ya. bulan November ini ya Pak Ya. ya. Tahun 2023. Ya. Nah, itu seperti apa nih Pak? Ya, kan kalau pemilu mah nasional sifatnya, karena memilih presiden dan dewan. Kalau pilkada itu pemilihan kepala daerah, artinya itu masing-masing daerah ya. Iya, iya. Kalau Jawa Barat ya milih gubernurnya, terus di Jawa Barat sendiri ada bupati wali kota. Kabupaten kota itulah yang memilih bupati wali kotanya gitu. Jadi artinya maka disebut pilkada karena kepala daerah. Kepala daerah. Kalau presiden pemilu karena seluruh se-Indonesia siapa yang akan memilih presiden. Tapi ketika bicara pilkada artinya itu kita memilih daerah masing-masing. Kalau gubernur saya Jawa Barat berarti kalau Subang, Teteh dari Subang ya, berarti saya masyarakat surga saha ini untuk calon pemimpin di Subang, bupatinya dalam hal itu gitu. Itu pilkada ya. Pilkada ya Pak ya. Nah, jadi semakin jentren ya, ada pilkada di tahun ini serempak ya Pak ya. Serempak. Se-Indonesia Raya. Se-Indonesia Raya betul. Ini baru pertama nih serempak. Termasuk kita ya, Pemprov Jabar ya Pak ya. Iya, dan mungkin kabupaten kota beberapa juga. Ini teh istimewanya tahun 2000 itu serentak. Ketika serentak memang saya melihat itu ada sisi lain penghematan anggaran. Dulu itu kan kalau pemilu itu hampir tiap, boleh jadi karena ini ribuan desa ada pemilihan kecamatan, kepala daerah ada bupati wali kota. Itu waktu itu tidak beraturan kan. Nah sekarang mah diatur per 5 tahun sekali. Jadi akan serentak lagi 5 tahun sekali lagi gitu. Jadi itu lebih menghemat ketimbang ngebangun kayak sadoi tempat lain ngebangun gitu. Itu efisiensinya kurang. Tapi sekarang ya kita ikuti itulah ya. Siap. Betul ya Pak ya, udah masa rentak enakeun ya. Betul. Jangan di daerah mana pemilu, di kami juga pemilu gitu kan. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan memang gitu sama, ya. Betul. Ini pemilu ini udah. Ini belum. Itu belum. Itu mau akan. Iya riwuh kene. Iya beres segala kayak gitu. Iya, betul. Sekarang mah serempak. Serempak lebih enak, lebih leluasa ya. Selain tadi faktor hemat juga ternyata Pak Kaban sampaikan. Nah Pak, tadi kalau misalnya November tadi kita pilkada, lalu 2024 pemilu, itu kapan tepatnya Pak? Ya, 14 Februari untuk pemilu ya. 27 November itu untuk pilkada. Oh, 27 November. Bentar lagi ya. Bukan November tahun depan. November tahun depan ya 2024. Ya. Jadi kita masih punya momen kurang lebih 1 tahun ya, lagi Pak ya. Iya. Siap Pak. Nah ini Pak, tadi kalau berbicara tentang hak-hak kita gitu ya, kita juga ada istilahnya kan sebagai pemilih nih. Ada nggak sih Pak sebenarnya syarat khusus nih sebagai pemilih itu harus yang seperti apa dan apa saja kriterianya gitu Pak? Ya ada sekitar 6 lah paling tidak ya. Yang pertama usia. Ya, di usia itu harus 17 tahun ya, atau sudah menikah. Jadi walaupun tidak 17 tahun tapi sudah menikah itu dianggap dewasa. Oke, siap. Jadi itu sudah punya pamadegan lah orang Sunda mah. Jadi dia diberi hak untuk boleh memilih. Atau pernah kawin, maksudnya pernah kawin dia setelah nikah terus cerai, tapi usianya belum 17, tapi pernah, pokoknya posisi itu ya. Yang kedua, mohon maaf, ini kan harus tidak terganggu kesehatannya, jiwana gitu. Lamun jalmi nu kaganggu pan pasti akan terlaras gitu. Jadi tidak gila lah intinya mah. Artinya tidak terganggu jiwa dan ingatannya. Kemudian tidak sedang dicabut hak pilihnya, itu yang ketiga. Maksudnya boleh jadi sekarang ada hukuman pengadilan, misalkan si A karena kasus korupsi atau kasus naon, maka dia dicabut hak pilihnya atau hak politiknya, apapun istilahnya itu. Yang keempat ini kalau bicara wilayah administratif tentu itu KTP yang membuktikan. Misalkan teteh orang Subang, tetiasa milih Bupati Kuningan ya untuk Subang, Kuningan untuk Kuningan. Jadi
Itu bagian yang itu. Kemudian yang belum punya KTP elektronik itu apa? Nah ini sebetulnya heavy-nya ada di Dukcapil ya, bisa menjelaskan. Tapi itu bagian ada kartu identitas yang harus dibuktikan. Dan juga satu lagi, bukan anggota TNI atau polisi aktif. Oh, siap. Nah makanya ini berkaitan ini. Kalau TNI dan Polri aktif itu tidak punya hak suara. Iya, betul. Tapi boleh jadi mereka menjadi pemilih pemula ketika pensiun. Oh iya, betul juga. Iya, betul. Jadi misalkan karena dia Tamtama atau Bintara usia belum 7 misalkan yang dulu. Nah, dia tidak pernah nyoblos. Nah, ketika dia pensiun bisa nyoblos. Jadi kategorinya pemilih pemula. Iya, betul. Jadi pemilih pemula fokus kita konsentrasi kita dianggap anak-anak yang baru masih 17 tahun, aki-aki gitu biasa. Baru pertama gitu. Bisa terjadi bisa terjadi. Betul. Oh, jadi makin paham nih. Pemilih pemula kan kita identiknya kaum muda gitu ya. Yang menjelang dewasa gitu ya, Pak ya. Ternyata sudah clear nih sama Pak Kaban. Jadi yang ternyata hak pilihnya sebelumnya belum punya karena tadi TNI, Polri gitu kan contohnya. Akhirnya bisa dapat kalau setelah menjelang pensiun. Siapa? Nah, Bapak izin kalau misalnya kita identiknya nih, kalau misalnya lagi zaman momen pemilu aduh gembar-gembor ya Pak ya. Partai warna-warni begitu ya Pak. Nah, ini seperti apa sih Pak kalau di Pemprov Jabar gambarannya gitu? Ada berapa banyak partai nih yang saat ini gitu yang kita kan menghadapi ini gitu yang ada gitu di Pemprov Jabar tuh? Ya. Kebetulan surat keterangan terdaftarnya mereka meregister ke Kesbangpol. Jadi yang ada pada kami data itu sekarang itu ada 20 partai politik. 20 partai politik yang ber-SKT. Jadi artinya mereka yang sudah melaksanakan registrasi kepada kami. Nah 20 ini ya banyak ya. Jadi artinya partai-partai yang bisa nanti ikut berlomba lah tanda kutip atau berkompetisi untuk pemilu yang akan datang. 20 ya. Ada 20 ya Pak ya. Siap. Nah tadi Bapak nyentil-nyentil ya SKT katanya. Nah itu apa sih Pak? Singkatan. SKT itu singkatan. Enggak. Di sini di sini SKT surat keterangan terdaftar. Surat keterangan terdaftar partai politik ya Pak ya. Nah, karena SKT itu kan ada SKT untuk partai politik, ada SKT untuk ormas. SKT. Kemarin yang tahu bulan episode sebelumnya Paruli ya. Tapi saya Ruli juga Pak. Iya betul juga. Itu Pak Ruli, ini Bu Ruli. Jadi saya Rulinya Bapak apa Ibu? Nah Pak Ruli kemarin sudah menjelaskan tentang SKT yang ada kaitannya dengan ormas ya Pak ya. Yang itu berarti kalau yang sekarang konteksnya kita masuk di partai politik SKT. Nah ini kalau tadi Bapak sampaikan berarti kalau untuk tadi pendirian partai yang lainnya itu harus ada harus nyampe dulu ke Kesbangpol ini seperti itu ya Pak ya. Lalu bagaimana itu cara mendapatkan SKT itu Pak, surat keterangan terdaftar untuk partai politik? Ya ada 6 item Bu Ruli. Jadi ini orang-orang yang akan memberikan partai mereka sudah paham itu karena di awal mereka sudah koordinasi ya. Tanya-tanyalah apa syaratnya. Tapi sebagai bahan mungkin saya akan coba sampaikan yang pertama tentu saja ada surat permohonan penerbitan surat keterangan verifikasi kepengurusan kepada kami. Jadi nanti kami ada verifikasi, ada tim ya. Siap. Dari bidang Poldagri. Jadi saya jelaskan dulu di Kesbangpol itu ada 4 bidang. Siap. Ada bidang Kesbak. Kesbak itu ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan kemasyarakatan. Yang Paruli Tea. Pak Ruli siapa? Abi Ibu Ruli. Teruli, Abi Teruli. Ini urusannya itu ya, termasuk ormas-ormas gitu, termasuk agama juga. Yang termasuk Ajaitun yang diurusin. Oh iya, sedang hot. Yang kedua bidang Itwasbang, ideologi wawasan kebangsaan. Ini bagaimana bidang ini mengurusi masalah kesatuan bangsa, bicara wawasan kebangsaan, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Termasuk ngurusin sekarang adalah Paskibraka. Jadi Paskibraka tahun ini diurus oleh Kesbangpol yang sebelumnya Pora. Dispora. Siap. Sebelumnya lagi kan zaman Kanwil oleh Kanwildikbud. Jadi betul. Itu dinamisasinya. Nah, sekarang oleh kami. Nah, mudah-mudahan mohon doanya semua ya teman-teman.
teman-teman Paskibra bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya karena itu kan kehormatan kita bersama. Tepat. Oke, yang ketiga bidang wasda. Wasda itu kewaspadaan daerah. Jadi kewaspadaan daerah itu bicara kondusivitas. Kita jadi yang ngurusin puntennya unjuk rasa gitu kan. Kemudian keresahan-keresahan masyarakat. Terus kemudian konflik-konflik sosial. Termasuk yang ngurusin dulu mah zamannya Sunda Empire gitu. Itu di Wasda ya Pak? Iya, di Wasda karena di Wasda itu intelijen sipilnya ada di situ semua. Mereka ada pendidikan. Yang keempat Poldagri. Nah, yang relevan ini Poldagri. Poldagri itu politik dalam negeri. Jadi ngurusin politik dalam negeri. Jadi apa saja tugasnya di Poldagri? Pertama, dia adalah sebagai tanda kutip ya, koordinasi komunikasi pembinaan di partai politik dari sisi pemerintahan. Kedua, ada bantuan keuangan untuk parpol. Nah, kita itu ngurusin itu. Yang ketiga, menyiapkan ya dari sisi kewenangan pemerintahan untuk penyelenggaraan pemilu. Jadi sebetulnya di kami semuanya sangat efektif bekerja keras karena semuanya mengurus kehidupan sehari-hari. Apalagi Poldagri itu kan tahun depan hajat besar ya. Uangnya besar. Betul. Jadi uangnya juga kita menyiapkan 1,5 triliun untuk pelaksanaan itu. Sampai situlah kayak bisi panjang ting. Jadi kemudian salinan akta notaris ya. Jadi harus ada aktanya. Kemudian domisilinya di mana nih? Harus ada penjelasan nih, keterangan dari RT RW kelurahan segala macam. Kemudian ada pernyataan tidak merangkap dengan partai yang lain. Jadi si pengurus itu kalau partainya A ya A, tidak saya juga merangkap di B, di C, nggak boleh, harus satu. Dan di dapil KTP masing-masing. Jadi kira-kira ada 6 item itu bagi mereka yang memberikan partai politik. Siapa tahu di antara teman-teman ASN setelah pensiun saya mau bikin partai, boleh ya Pak ya. Tapi catatan setelah pensiun. Ada di bold Bapak tuh. Setelah pensiun setelah purna. Oke. Siap. Baik. Tadi ada genre nih sama oleh Bapak persyaratan tadi untuk mendapatkan SKT. Jadi dicatat saja nih pilih-pilih ada yang berminat nanti setelah pensiun gitu masa-masanya untuk masuk ke mendirikan parpol ya Pak ya. Ya, mendirikan parpol atau juga bisa masuk ke partai itu untuk jadi anggota dewan. Kenapa? Betul. ASN itu punya modal menurut saya. Betul, Pak. Modal apa? Pemerintahan. Dan ketika besok lusa ketika purna ikut partisipasi di politik, kemudian jadi anggota partai atau jadi dewan, mungkin dia sudah punya pengetahuan lebih, malah membantu untuk pembangunan menurut saya ya, itu poinnya gitu. Bisa menjembatani ya Pak ya? Bisa menjembatani eksekutif, legislatif gitu. Jadi background ke eksekutifannya itu menjadi modal dasar bahwa yang missing gap-nya itu di mana? Nah, karena mereka implementatif. Nah, betul. Dia kan yang melaksanakan ketika jadi ASN, jadi pasti plus minusnya, pro kontranya kan akan lebih paham gitu. Siap. Solusinya akan dapat lah. Siap Pak. Tadi Bapak sih dari Poldagri tadi disampaikan di antaranya salah satu itemnya itu adalah memberikan atau ada istilahnya bantuan keuangan untuk partai politik. Nah ini Pak izin bagaimana mekanisme untuk mendapatkan bantuan keuangan untuk partai politik itu? Ya, ini dasarnya ada undang-undang ya. Jadi oleh undang-undang diatur bahwa partai politik mendapat hak bantuan keuangan dari pemerintah. Jadi ada pemerintah daerah, ada pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Nah khusus di provinsi ada 10 partai karena yang sekarang duduk di dewan itu yang suaranya ada itu 10 partai. Siapa aja partainya? Ada Partai Gerindra, PDIP, PKS, Golkar, PKB, Demokrat, PAN, Nasdem, P3 dan Perindo. Ini urutannya sesuai dengan mayoritas suara. Nah, karena undang-undang mengatur itu hitungannya per satu suara yang sah. Jadi makin banyak memilih itu, dia akan mendapatkan bantuan keuangan lebih tinggi. Pengalinya apa? Standar keuangan daerah kemampuan. Ketika di awal 1.200 per suara yang sah. Jadi kalau suara sahnya ada 1 juta, ya kali segitu. Ya satu anggaran dapat segitu. Nah kemudian ada peningkatan dan seterusnya. Sehingga hak ini, uang ini bisa dipakai partai ada 2 hal. Itu bisa diatur 70-30 atau 80-20%. Jadi
sebanyak-banyaknya untuk pendidikan politik. Sebanyak-banyak. Sisanya untuk sekretariat. Karena kita paham mungkin partai juga kan harus ada keberlangsungan sekretariat. Boleh jadi ada gedung yang punya sendiri, perlu perawatan, ada juga nyewa, itu diatur dibantu oleh negara dalam hal ini melalui itu. Nah, lebihnya pendidikan politik. Jadi pendidikan politik dia bisa untuk kadernya, bisa juga memberikan pencerahan kepada warga masyarakat yang lain gitu. Kan sekarang ini juga harus sama-sama nih. Kalau bicara politiknya kesannya kotor gitu ya. Nah, sisi kotornya yang mana itu harus dibedah gitu oleh kita ketika kotor. Oh, karena politik uang ya pasti kotor. Oh, ini dijadikan judi bisa jadi ya. Oh, ini ada bom segala macam. Nah, itu praktek-praktek itu yang kemudian mengotori kepolitikan yang sebetulnya tidak seperti itu gitu. Nah, itu bagian daripada pendidikan politik untuk memberikan penjelasan, pengertian, pemahaman, edukasi dan sebagainya gitu. Luar biasa loh. Jadi tercerahkan, jadi pinter nih kalau dengan Pak Kaban nih. Pak izin. Tadi menarik sih. Kalau tadi disampaikan bantuan keuangan itu disampaikan tadi dengan untuk 10 parpol 10 besar ya, 10 besar parpol yang ada di Pemprov Jabar. Itu tuh untuk per periode 5 tahun atau tiap tahun? Tiap tahun. Masya Allah, luar biasa. Tiap tahun, malah ada juga usulan, tapi ini belum diatur oleh undang-undang. Ingin juga saksi di TPS itu dibiayai oleh negara. Sementara ini kan yang dibiayai oleh negara adalah petugas. TPS-nya ya. Iya. Kalau saksi sekarang oleh partai masing-masing. Iya. Luar biasa ya, ternyata seperti itu. Dan menariknya tadi Bapak sampaikan juga ternyata dari bantuan tadi, keuangan tadi, itu sebanyak-banyaknya adalah untuk pendidikan politik ya. Seperti itu ya Pak. Ketika bicara pendidikan ya harus paham ya. Berarti mendidik ya, bukan mengajar, bukan mensosialisasi, tapi lebih kepada mendidik. Artinya bagaimana yang namanya mendidik itu kan, Ibu dari pendidikan, saya pernah di pendidikan. Menjadikan seorang yang tidak ngerti jadi ngerti, tidak paham tadi gelap diterang. Jadi mendidik gitu. Jadi bagaimana dia akan memberikan pencerahan kepada dirinya, paham dengan pendidikan itu, politik itu dengan pendidikan. Dan pastinya untuk masyarakat secara luas ya Pak ya. Tidak hanya untuk misalnya kalangan-kalangannya saja juga kan. Boleh dengan itu. Sebanyak mungkin dari luar justru kan harus menarik gitu. Iya, paham. Siap Pak. Oh, menarik sekali ini ya. Lalu izin Pak, tadi ada luar biasanya ada bantuan keuangan, lalu terus juga disampaikan juga tadi SKT tadi jadi patokan juga bagi Bapak Ibu yang berminat tadi ya untuk tapi dengan catatan yang sudah pensiun. Kalau Bu, saya mau dadah. Bu. Ibu. Dadah dulu. Karena saya dulu kan di BKD. Iya tuh, galak ya. Oke, lanjut. Punten. Aman Pak, aman. Nah, tadi disampaikan hal-hal apa saja nih Pak intinya kalau yang dilakukan oleh Bakes Bangpol nih di menjelang tahun politik ini untuk kesiapan pemilu dan khususnya untuk mencegah. Tadi Bapak kan di awal sudah disampaikan entong golput, jangan golput, jangan menyia-nyiakan hak pilihnya, hak suaranya. Ini seperti apa nih? Ya, kenapa saya mewanti-wanti itu karena kesinambungan negara ini, keberlangsungan negara itu justru jalannya diantaranya melalui pemilu. Boleh Ibu Bapak rasakan ketika tidak ada pemimpin di negara ini, apa yang terjadi? Jangankan negara lah, di rumah tangga aja, bapaknya kemana, ibunya kemana sibuk, si anak jadi liar kemana itu ya. Terus kita tidak ngontrol kemana, tetap harus ada. Nah, ketika pemilu ini ada, maka saya mengatakan ketika ada hak pilih, pilihlah sesuai dengan harapan masing-masing, sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Jangan sampai tidak memanfaatkan untuk mencoblos atau golput. Nah, ketika golput itu saya menganggap ya kasarnya ya mengkhianati negara menurut saya. Kasar ya, sorry ya. Tapi ketika dia menyoblos itu bela negara. Kenapa bela negara? Yaitu kesinambungan keberlangsungan negara ini berjalan dengan
sebagaimana mestinya. Karena tidak ada negara itu kan pasti tidak ada pemimpin itu pasti akan ada ketergangguan. Gitu. Iya betul Pak. Luar biasa. Jadi akan tanya nih Pak Kaban, pokoknya wajib gitu ya. Wajib bela negara. Ya, untuk ASN mah wajib sifatnya. Iya, karena kita ini ASN itu kan abdi masyarakat, abdi negara. Jadi harus memberi contoh yang baik dan harus paham dengan aturan ini. Karena saya punya keyakinan ketika jadi ASN pasti dia dulu mah zamannya sekarang diklat SAR ya. Dulu mah naonnya zaman saya mah zaman saya teh prajabatan dulu mah prajabatan. Kan itu selama di klasar prajabatan dasar-dasar fundament aturan kepegawaian tuh di guar ya, di guar teh betul-betul di bedah. Asik ya ngobrol sama Bapak mah banyak unsur Kesundaannya. Iya kan bibit buih sekeselernya tuh dari situ. Gitu. Jadi nah ini tapi catatan juga teman-teman. Jadi ketika Anda ikut di Klatsar, tolong dipahami, diikuti dengan benar. Karena itu akan berlaku selama Anda jadi ASN. Masa kerja 30 tahun, 35 tahun. Kenapa? Ketika di perjalanan ada pelanggaran, Pak, saya mah apal aturan, tidak dianggap tidak tahu, dianggap tahu. Jadi harus dibadah betul gitu. Seperti contoh, ada ASN yang pelanggaran misalkan di luar jam kerja, main judi misalkan. Dan saya mah main judinya di luar jam kerja. Iya, di luar jam kerja, tapi status ada ASN, PNS, tetap aja PNS kena terus gitu loh, kayak gitu maksudnya. Anda tidur juga melekat karena belum pensiun gitu. Sama TNI Polri juga begitu gitu. Siap Pak, siap. Nah, tadi setelah Bapak mengguar-guar ya, apa yang disampaikan oleh beliau gitu. Pak izin, tadi kan sudah jelas nih kita nggak boleh golput dan lain-lain. Ini hal khusus nih yang oleh tim Bakes Bangpol khususnya gitu, walaupun itu kan menjadi kewajiban semua juga Pak untuk menghindari atau teman-teman atau rekan-rekan atau warga Jabar itu, warga Jabar dan seluruhnya misalnya tidak golput itu seperti apa ikhtiarnya kita gitu loh. Mantap, ini bicara ikhtiar ya, hari ikhtiar mah ada usaha ngaranna. Jadi khusus di Kes Bangpol ya, pemerintahan tentu di samping kolaborasi dengan partai politik yang punya anggaran untuk pendidikan politik. Di kami juga kan ada forum-forum mandatori, ada FKUB, FPK, FKDM. Nah, mereka juga dapat hibah dari pemerintah, maka program-programnya harus juga ada pendidikan politik di mereka untuk memberikan penyegaran untuk itu. Khusus di kegiatan kami, ada beberapa kegiatan yang menyasar, terutama ya, karena kita harus melihat prioritas. Menyasar kepada umumnya pemilih pemula. Itu tentunya biasanya di usia SMA. Karena mereka akan mulai masuk kepada dunia politik. Dunia politik artinya pemilu. Nah, yang pertama kami kolaborasi koordinasi dengan Disdik. Karena Disdik itu yang memegang SMA, SMK di Jawa Barat dan SLB. Itu kan hampir 700-an sekolah di Jawa Barat. Kalau kalian itu bisa sampai 1 jutaan siswa ya. Nah, kita koordinasi kolaborasi di PLS, pengenalan lingkungan sekolah. Nah, betul. Dulu mah MPLS ya masa pengenalan. Nah, itu kita ada slot waktu untuk mengedukasi, menjelaskan, di samping nanti guru PMPKN-nya juga akan memberikan itu ya. Tapi dari Kes Bangpol itu yang pertama. Jadi PLS itu menurut saya adalah momen, timing untuk memberikan pencerahan kepada para. Tapi nah ini tuntutan bagi kami si pemberi pencerahan itu harus menyesuaikan dengan kondisi anak-anak. Jadi tongkolot orang teh jadi ngajar terus jadi harus ada gamenya, harus ada pengumpamaannya, ada contohnya. Bagaimana dalam waktu yang singkat itu, karena saya paham secara psikologis anak-anak itu bisa mendengar itu paling efektif tuh di 20-30 menit. Betul. Nah, kesananya perjuangan. Nah, agar ini pemahamannya itu ada game, ada segala macam, termasuk ada handbook segala macam. Itu jadi satu MPLS. Yang kedua, kita juga tidak saja itu menyasar mahasiswa. Kita datang ke kampus ya. Ada semacam istilahnya lomba-lomba gitu tapi seperti ini dengan itu mendatangkan narasumber juga gitu ya. Narasumber yang pas dengan mahasiswa dengan siapa. Lebih kepada diskusi
Jadi terceramah gitu. Iya. Ngumpul, ngariung, bari ngopi, bari makan gitu, ngadongeng gitu. Termasuk saya juga masuk kepada ini orang tukang ngaracik minuman teh naon di tempat kafe-kafe teh. Bartender. Nah, coba. Kami sudah masuk ke situ juga. Ternyata ada perkumpulan bartender. Kita diskusi gitu ya, kita ngobrol. Nah, karena si bartender juga boleh jadi bari meracik kan suka ngobrol. Nah, saya ingin jadi agent kita juga. Jadi dia mengkampanyekan tentang bagaimana proses pemilu dengan caranya dia. Walaupun ngomong kata dua kata atau semenit 2 menit, tapi pesan itu sampai. Nah, saya coba masuk di wilayah itu juga. Jadi saya masuk ke kampus, masuk ke sekolah, masuk ke mall gitu ya. Masuk ke berbagai komunitas itu upaya-upaya bagaimana kita menyiapkan pemilihan datang itu lebih baik dan lebih besarnya adalah itu bagian daripada pendidikan politik. Iya. Menarik loh. Tadi Bapak sudah khususnya untuk tadi pendidikan politik merangsek masuk ke wilayah sekolah ya Pak tadi dengan Disdik ya, terutama untuk SMA, SMK, SLB gitu kan. Lalu juga gedung mahasiswa dan tidak disangka masuk ke bartender. Ya, dan ini ada yang menarik loh. Setelah itu saya undang mereka lomba. Lomba bartender. Dia harus meracik minuman dari berbagai warna itu ya. Kita ada 10 ya di Jawa Barat. Jadi misalkan ada yang kebagian PDI, dia bagaimana menciptakan minuman jadi warna merah gitu. Golkar bagaimana menciptakan jadi warna kuning. PKS putih ada oranyena itu. Dibikin game kayak gitu. Maksudnya dia harus jadi si bartender ketika akan bikin dia harus tahu pemahaman wawasan tentang partai itu. Kenapa warna itu? P3 hijau, ayah hitamna kabah dan sebagainya. Itu mereka dengan kreatif berpikir gitu. Jadi seru ya, tapi bagi dia ada pengetahuan. Bagi dia bisa menginformasikan gitu. Betul sekali, luar biasa. Pak Ijin, tadi kalau disampaikan ada di udah nyampe di sekolah, kampus bahkan terus tadi bahkan di tempat nongki istilahnya nongki ya, nongkrong cantik gitu kan. Akang teteh bartender gitu. Nah, ini ada lagi tidak misalnya bentuk-bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh Bakes Bangpol selain tadi yang sudah disampaikan? Oh ya, sebetulnya banyak sih ya. Banyak. Jadi, ya Pak ya? Banyak kan, kita juga bisa nitip kegiatan program di forum-forum mandatori. Kita sendiri termasuk juga ini Forkopimda, Neng. Oh iya. Jadi Forkopimda itu kan Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kajati, Ketua DPRD. Nah, dalam event-event tertentu, misalkan ya ada Jambore Ormas. Pak Ruli mungkin sudah ngomong. Jadi ormas itu dikumpulkan di Jambore, dikampingkan kayak pramuka gitu. Jadi ada camping, ada api unggun. Tadi api unggun itu ngobrol. Narasumbernya Kapolda bicara masalah tentang ketertiban. Kan poin itu Bu untuk menjaga. Masuk lagi Pangdam, Panglima ngomong bagaimana menjaga tanah air ini dengan 17.000 pulau kita harus bersatu. Ketika itu lemah maka akan masuk narkoba, radikalisme segala macam. Jadi semua bicara di situ. Gitu. Ada juga untuk kemah kebangsaan. Kemah kebangsaan itu yang multi agama. Jadi semua agama ikut camping di situ. Dalam api unggun mereka saling bicara masalah sosial gitu. Oke. Iya. Ada sedikit koreksi nih. Aduh tadi ada istilah ada bartender, ada barista. Nah kalau bartender itu biasanya minum beralkohol ya. Mohon izin Akang Teteh. Kalau bartender tadi yang kopi, maksud kami itu kopi ya Pak ya. Yang bartender atau barista gitu, khususnya manis gitu ya. Seperti itu. Jadi mohon di-clearkan gitu. Intinya mah anu ada mau eutnya. Ini tapi saya melihat loh, masyarakat Teteh ini bukan tipe peminum, jadi bagus. Artinya ngerti masalahnya dalam mengerti kan. Itu poinnya jujur. Itu sih. Tapi bagus. Tapi bagus. Enggak tahu. Enggak apa-apa, it's okay ya. Iya. Saya mau minum dulu. Iya, cheers Pak. Ini air putih. Ini mah air putih. Bukan dari bartender ini ya. Bukan ya. Ini mah dari baristanya Aqua gitu. Nyebut nama katanya nggak apa-apa Pak. Gratis. Ya, begitu. Baik Pak. Siap. Luar biasa. Bapak izin. Ya.
kita lanjutkan. Ini kan tadi bentuk-bentuk pendidikan juga luas dicakupnya. Ada momen, ada kumpulan gitu ya. Kita bisa mengundang tadi pihak-pihak dari Forkopimda juga yang luar biasa menekankan poin-poin atau hal-hal yang bela negara gitu, wawasan kebangsaan dan lain-lain seperti itu. Lalu izin Pak, tadi kan sudah disampaikan ya seperti hal seperti itu. Ini bagaimana nih Pak untuk menjaga kondusivitas dan khususnya upaya kita nih Pemprov Jabar menjelang pelaksanaan pemilu serentak di tahun depan ini seperti apa? Ini Jawa Barat tuh manusianya paling banyak di Indonesia, provinsi teh. Jadi tugas berat Pak Gubernur. 20% penduduk Indonesia ada di Jawa Barat, hampir 50 juta. Itu berdasarkan data BPS. Tentu ini juga tidak bisa disamakan dengan provinsi lain ya. Punten ya, Gorontalo misalkan hanya berapa juta, 3 jutaan. Kita 50 akan tapi sama provinsinya, sama gubernurnya gitu. Nah, kembali ke Jawa Barat, ketika bicara kondusivitas, memang kami tidak bisa bekerja sendiri. Harus kolaborasi. Betul. TNI, Polri, pemerintah daerah, dan rakyat. Kenapa ini harus bersatu, harus kuat? Karena kita harus menjaga kebersamaan. Saya ingin memberi contoh yang sekarang sedang rame ya, sedang hangat. Kasus Al Zaitun. Siap. Mungkin teman-teman juga sering lihat di media. Jadi Pak Gubernur itu kan merespon keresahan. Ini bicara kondusivitas. Banyak unjuk rasa segala macam. Nah, Pak Gubernur membuat tim investigasi. Apa maknanya? Artinya Pak Gubernur menjaga kondusivitas itu ketika bicara provinsi, bicara 27 kabupaten. Di 27 kabupaten ada masalah di mana nih? Indramayu. Indramayu. Apa masalahnya di Al Zaitun? Apa yang jadi masalah? Nah, ternyata ketika bicara kewenangan, masalah agamanya berarti urusan pusat. Tapi kondusivitas bicara urusannya gubernur. Oke, kita selesaikan, kita siapkan barisan untuk menjaga kondusivitas. Nah, ini jadi yang saya katakan di awal itu kolaborasi tidak bisa dihindarkan. Harus sama-sama. Termasuk kami tadi di awal sudah menyampaikan bahwa kami juga ada 3 forum mandatori. FKDM itu forum kewaspadaan dini masyarakat. Jadi forum ini adalah pengurusnya semua dari masyarakat. Ketika bicara kewaspadaan dini, mereka itu yang memberikan sinyalemen. Sekecil apapun sinyalemen. Misalkan ada bentrokan, ada ribut, ada masalah pemahaman keagamaan yang berbeda. Itu mereka memberikan respon yang terdepan. Kita tindak lanjuti lagi. Itu FKDM. FPK, Forum Pembaruan Kebangsaan. Tidak bisa dihindari. Kita beragam. Di Jawa Barat kan ada orang Padang, ada orang Batak, ada orang Minang, ada orang Korea, ada orang Arab. Itu kan bicara keberagaman. Tapi semua ini harus bersatu ketika masuk ke Indonesia. Apakah mereka sebagai turis, apakah yang belajar, tapi ketika sudah prosedur izin dilalui legal, artinya kita harus menjaga kebersamaan di situ. Itu FPK di situ banyak bicara. FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Bagaimana teman-teman kita paham bahwa Indonesia itu agamanya ada 6. Ada Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, kemudian Konghucu, dan Islam. Ada 6 agama. Tidak mungkin kita memaksakan satu agama. Kenapa tidak mungkin? Sejarah mengatakan, fakta mengatakan India negara besar. Dia ingin memaksakan sebuah agama di situ. Apa yang terjadi? Pecah dan perang. Apa buktinya? Bangladesh dan Pakistan itu pecah gara-gara mendirikan agama. Kita berbahagia punya Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Cigana India lamun baheula punya sila pertama moal kitu. Terselamatkan. Contoh satu lagi ya. Kita bahagia punya Pancasila, punya sila persatuan Indonesia, sila ketiga. Dulu di Eropa ada Yugoslavia, negara besar. Sekarang ada tidak? Tidak ada. Pecah mereka. Jadi negara masing-masing, Kroasia, Yugoslavia, Bosnia dan sebagainya. Kita 17.000 pulau nih. Kalau tidak punya sila persatuan, waduh, nanti saya khawatirnya ada negara Padang, negara Batak, negara Malang segala macam. Kasihan anak-anak kita si neng-neng ini mau apel, udah pakai paspor, pakai visa, berat. Beda negara masalahnya. Kalau negeri, kalau negeri Padang gitu. Nah inilah makanya maknanya bagaimana NKRI jaga. Dan Pancasila itu menurut saya hal yang ideologi yang harus kita istilahnya harga mati gitu. Kenapa? Karena sampai hari ini teruji. Dan
negara-negara lain sudah membuktikan ketika tidak punya ideologi yang, dan ini Pancasila kan betul-betul dari kearifan lokal digali semuanya. Jadi itu muncul Pancasila itu diterima oleh kita semua dan kita tinggal implementasikan. Jadi poin pentingnya adalah ketika menjaga kondisi satu, kolaborasi dan koordinasi itu pentingnya. Yang kedua, semuanya kompak dan solid bahwa ini kita menjaga NKRI. Terlepas dari agama apapun. Suku apapun, bukan berarti suku jebrag ya, maksudnya suku dalam ya tidak, lebih kepada ras gitu, karena kita banyak di sini, bahasa aja daerah juga banyak, tapi jangan jadi menjadi sebagai pemecah. Contoh di Sunda di Jawa Barat, bahasa Inggrisnya it, bahasa Indonesianya makan, bahasa Sundana tuang, neda, dahar, lebok, cacatok, gegares, jajoblog, lolodok, madang, banyak. Betul. Tapi jangan disalahgunakan. Betul. Itu kekayaan kita, budaya. Jangan sampai Anda ke Mitoha, Pak, mangga orang lolodok dicabok. Kusabal lolodok majang entong. Begitu artinya apa? Kekayaan itu menjadikan sebuah kekuatan kita bersama. Betul. Gitu ya. Makin kaya kearifan lokal kita, semakin harus kuat. Harus kuat. Jangan jadi pemecah gitu ya, Pak. Luar biasa nih. Tuh Akang Teteh ya. Jadi tipsnya mah koordinasi, kolaborasi, dan kitanya harus tadi betul Pak, kita harus bersyukur dengan sesepuh kita dulu akhirnya kita muncul atau kita sudah pegang erat teguh nih Pancasila itu dengan tadi Bapak menekankan sila ke-1 dan ke-3 tuh udah nggak ada realnya gitu, realnya untuk kebertuhanan yang beragam tapi tetap satu gitu kan. Jadi di 5 sila itu semua ada makna. Iya, ada unsur-unsur. Cuma takut saya di stop oleh pembicara jadi 2 padahal masih banyak saya ingin ngomong. Dah mau lah tuh Bapak, bebas. Siap Pak, izin Pak. Nah Pak, izin tadi udah sebegitu luar biasanya disampaikan. Ujung-ujungnya tadi kembali sih ke awal kita termasuk tadi ke isu yang ada di webinar tadi ya Kang Teteh, kita menyimak beliau dan rekan-rekan narsum lainnya bahwa ASN mau tebi-tebi satu hal netralitas. Nah seperti itu. Sebetulnya seperti apa sih Pak yang dimaksud dengan netralitas ASN teh yang harus menjadi patokan lah ya mungkin untuk kami nih ASN di Pemprov Jabar khususnya. Ya. Netralitas itu sudah menjadi sebuah keharusan yang tidak disindari oleh ASN. Kenapa ASN? Karena kita terikat. PP 94 2021 itu mengatur hak kewajiban tentang disiplin ASN. Dan ASN tidak boleh masuk kepada lembaga organisasi politik. Ketika akan masuk dia harus berhenti. Malah ASN yang akan nyalon di legislatif itu harus berhenti dari ASN-nya. Artinya tegas. Jadi netralitas menjadi harga mati lah di sana. Nah, ketika bicara harus netralitas, arti netralitas itu kita tidak boleh terikat dengan partai politik manapun. Kita punya hak pilih, tapi kita tidak berkampanye, tidak mendukung. Nah, contoh. Karena saya di BKD misalkan dan saya sangat pro ke warna A misalkan atau warna B, maka nanti kalau rapat-rapat di sini aja. Nah, itu sudah tidak netral lagi, sudah mendukung artinya. Atau yang sepele ya menurut saya tapi bahaya. Anda like atau berkomentar ya. Nah, itu tolong saya nitip kepada teman-teman karena itu jejak digitalnya tidak bisa dihapus. Dan itu pelanggaran. Tadi sampaikan oleh Bawaslu ya. Walaupun hanya like, berkomentar, wayahna selama urusan kepolitikan berkaitan dengan keberpihakan mah tong waka. Ketika Anda di dalam TPS nyoblos, Anda boleh berpihak ke warna apa, ke partai apa karena harus menyoblos. Itu masalahnya. Kan Anda juga kan sebagai ASN bisa menyimak program-program yang ditawarkan oleh partai dan sebagainya. Nah, ketika kembali kepada pribadi sebagai ASN, kenapa harus netral? Karena kita biar kita seimbang. Ketika seimbang, maka kita akan fokus kata Pak Sekda tadi kepada tugas kita, kepada tupoksi kita, melayani masyarakat dari berbagai apapun kita layani sebagai ASN. Jadi biar fokus lah. Kalau kita seandainya tidak netral, satu melanggar, kedua pasti tidak fokus.
ada ketidakseimbangan lah, kira-kira begitu ya. Ujungnya nanti dihukum. Ada hukdis. Ada hukdis ya. Walaupun... Nanti bagian Pak Irman itu. Dan Pak Oki ya. Dan Pak Oki Pak itu. Oki, Pak Irman. Ya, itu sudah pasti. Sudah pasti, siap. Nah, seperti itu. Jadi punya hak pilih tapi tidak mendukung atau tidak mengkampanyekan lebih jauh ya, Pak ya. Termasuk tadi Bapak sarankan, awas ya, hati-hati. Hari gini mah zaman bermedsos ya, Pak ya. Itu dia, makanya tangan si jari itu dijaga, Neng. Dijaga ya, Pak ya. Kadang-kadang kita terbawa emosi ya, ingin berkomentar, ingin kesel gitu ya. Tapi ya wayahna we aya nama. Menyimak saja. Simak saja gitu untuk ya. bahan gitu. Dan kita jangan terpancing. Itulah. Karena kalau terpancing kadang-kadang emosional kita kan itu sudah jejak digital. Sudah kabujang di capture. Di capture. Ini buktinya. Dikirimkan enggak, saya mah enggak. Itu. Betul. Semua terikat. Jadi artinya ketika keterikatan dengan disiplin ASN atau disiplin apapun, TNI juga terikat. Polri terikat oleh masing-masing disiplinnya. Kejaksaan terikat. Lembaga-lembaga yang punya kelembagaan itu pasti punya ikatan-ikatan masing-masing. Cuma ASN itulah netralitas yang sekarang harus kita garis bawahi gitu. Luar biasa, siap Pak. Nah, jantan kalau tadi begitu Bapak sampaikan terkait netralitas ASN. Jadi Pak, kedah kumasih ASN itu ketika menghadapi pemilu secara spesifik nih. Satu, saya minta teman-teman ASN memahami peraturan dan aturan tentang kepemiluan ini. Yang pertama Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Coba dibaca-baca, disimak. Kedua, Peraturan Pemerintah 94 2001 disiplin ASN. Itu yang pahami dulu aturan-aturannya ya. Kedua, jaga netralitas yang tadi. Jadi bagaimana kita tidak berpihak dan tidak memihak ya. Ketiga, batasi kegiatan politik, artinya hindari. Karena boleh jadi ini ada apa ya, kepentingan pribadi juga. Ketika saudara kita mencalonkan A gitu, makanya orang duluan tengah bantuan, tapi itu teh kadang-kadang dilematis yang tidak berkesudahan. Orang teh ngadukung katakanlah kakak kita ya, cik atuh bantuan saya, tapi kan orang ASN. Maneh mah gak ada gitu. Tidak ada dukungan gitu. Nah, itu harus ada pemahaman ya, harus ada bicara hati ke hati karena memang itu keterikatan seperti itu. Jadi poin pentingnya berkaitan yang kedua itu, yang ketiga itu batasilah. Karena kita harus tahu diri ya. Ketiga, tidak mempengaruhi juga misalkan saya mah teu bisa ieu sok we si eta pilih si warna itu. Nah, itu sudah kategori kita tidak netral. Kemudian tidak menggunakan fasilitas publik. Nah, ini juga tadi ada pertanyaan ya. Yang Pak gimana ini menjalani kadang-kadang karena kita punya aula, punya lapang, kemudian punya halaman, ada yang izin pasang spanduk, baligo, ada yang ingin ada pertemuan, ada yang ingin menggunakan fasilitas itu. Di Undang-Undang 7 tahun 2017 pemilu itu di sana dicantumkan, dipasalkan pelarangan menggunakan fasilitasi pemerintahan, tempat ibadah, dan juga sekolah. Nah, kebetulan di Pemprov Jawa Barat itu sekolah SMA, SMK kan ada SLB kewenangannya di provinsi. Jadi saya menyarankan bahwa mulai dari sekarang itu Bapak Ibu pelajari itu, kemudian bikin semacam edaran gitu ya, ditempelkan di ruang guru kalau di sekolah namanya, di Satpam, bahwa berdasarkan undang ini ketika akan meminjam fasilitas untuk ini tidak boleh karena dasarnya ini. Jadi dari awal sudah prepare, baik security maupun teman-teman. Demikian juga di dinas-dinas. Saya melihat yang sekarang sangat bisa menampung luas-luas itu adalah Dispora. Betul. Luas pisan eta mah. Nah, di sekarang Dispora harus sudah mulai bikin surat-surat itu, menempelkan biar tahu bahwa berdasarkan undang-undang itu fasilitas ini termasuk fasilitas pemerintahan kan, itu tidak boleh, biar fair gitu. Parbud ada monumen juang, ada segala macam itu. Biro umum ada gasibu, ada gunung itu. BKD ada apa Pak? BKD mie kocok. Yang satu ada mie kocok yang bakso tahu gitu. Cendol itu. Gitu. Siap Pak. Jadi harus semakin hati-hati ya Pak ya. Iya, kenapa? Menjaga semuanya. Menjaga semuanya karena biar fair lah gitu. Nah, kemudian
yang terakhir mungkin sebaiknya kita juga berfungsi sebagai pengawas. Pengawas dalam arti kata ketika ada kecurangan, ketika ada perkeliruan, kita juga sebagai warga negara yang baik harusnya memberikan informasi, apakah ke Bawaslu atau penyelenggara yang lain gitu. Sehingga ini biar kita juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan politik ini gitu. Jangan berdiam diri. Jangan berdiam diri. Makanya tadi ketika di pagi-pagi webinar itu saya minta ke Bawaslu itu satu, personalnya harus banyak ya, karena pasti ini urusannya banyak dengan hukum. Yang kedua memang harus tegas gitu. Nah, dan itu PR berat bagi Bawaslu. Kebetulan KPU Bawaslu ada di bawah koordinator Kesbangpol ya, ada bantuan keuangan kesehatan. Itu kami sering koordinasi kolaborasi. Tapi saya tahu juga Bawaslu dengan keterbatasan SDM segala macam. Tapi tugas berat ini tidak bisa dihindari. Jadi wayah nawe jadi Superman dulu semuanya gitu lah. Iya betul. Gitu. Luar biasa. Iya betul Pak. Begitu banyak hal tadi sudah beliau highlight gitu ya. Nih sebetulnya saya kehormatan ya bisa duduk belajar nih. Saya tadi menyambung dari belajar di webinar gitu, menyimak dari beberapa narasumber termasuk beliau nih. Sekarang dilanjutkan kayak semacam privat nih Pak. Belajar khusus. Dan alhamdulillah ngobrol panjang lebar, beliau adalah sosok pendidik juga, latar belakang, makanya mumpuni nih, mundel gitu Pak. Dari segi insya Allah gitu, dari segi ternyata background pendidikan ternyata dari pendidikan ya Pak. Ya, kita sami Pak. Sama. Lalu di ujung-ujung di puncak doktoralnya politik ya Pak ya. Politik ya di Unpad ya. Di Unpad ya. Jadi luar biasa alhamdulillah. Jadi tadi kalau Pak Kaban mengungkit-ungkit tentang pendidikan politik ya tadi karena dasarnya juga beliau pendidik gitu. Nampaknya sudah nampak kita bisa nikmati nih kejelasan bagaimana beliau menyampaikan. Ya jadi hari guru mah pan resep ngobrolnya. Jadi itu tutut gitu. Jadi seneng aja gitu ya. Iya betul luar biasa tuh loh Pak. Ya. Bapak izin nih terakhir mohon Manawi ada himbauan nih buat kami khususnya ASN Jabar khususnya mungkin ASN di Indonesia Raya tadi juga gitu bagaimana nih kita kiat-kiat untuk menghadapi tahun pemilu ini tadi agar aman, tertib dan juga mendukung tapi dalam satu hal seperti itu Pak. Izin mangga Pak. Yang pertama saya berterima kasih kepada BKD ya. Jadi hari ini saya diundang berkesempatan untuk berceloteh ya dalam tanda kutip, mudah-mudahan ada manfaatnya karena ini tanda bukti sayang saya sebagai sesama ASN, siapa lagi yang menolong ASN kalau bukan kita. Oleh sebab ini pengetahuan pencerahan ini mudah-mudahan menjadikan nilai atau value bagi teman-teman kita untuk berhati-hati, untuk menjaga netralitas sebagainya. Yang kedua, saya senada dengan Pak Gubernur, mari kita jaga 3 hal untuk ASN tuh. Yang pertama integritas. Kalau integritas saya melihatnya sebagai kehormatan, sebagai harga diri ya bagi diri saya gitu. Kenapa kehormatan harga diri? Karena integritas itu menurut saya bagian yang terpenting dalam kehidupan. Bagaimana kita tidak korupsi. Bagaimana kita tidak melakukan hal-hal yang aib. Bagaimana kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi integritas ini bisa diartikan bermakna banyak ya. Tapi bagi saya itu sebuah kehormatan, sebuah harga diri gitu yang harus kita jaga. Nah ini berlaku juga termasuk pelaksanaan daripada pemilu. Ketika kita berintegritas, maka kita akan berkualitas hidup kita. Tidak punya beban. Ya yang saya rasakan punten ya. Yang saya rasakan ketika di Biro Umum melelangkan sesuatu gitu ya. Ketika kita tidak punya kepentingan, ketika kita masuk angin. Jadi kalau negor teh ke pemborongnya, kunaon teh geus kieu, kita bisa tegur. Kenapa itu? Kenapa begini? Kenapa kualitasnya bisa begitu? Tapi kalau kita masuk angin ya boro-boro negor meureun kagok we da meureun karena kita tidak itu teh. Nah, itu jadi integritasnya itu yang harus kita kuatkan. Kedua adalah profesional. Jadi 3 ya. Integritas, profesional, melayani. Itu selalu Pak Gubernur sampaikan. Nah, tinggal diterjemahkan masing-masing. Kenapa kita harus profesional? Hidup kita ini dinamis, terus berkembang. Terus tantangannya ada terus. Jadi
kita dituntut untuk adaptif, harus menyesuaikan. Pandemi COVID itu juga membuat semua masyarakat secara spontanitas adaptif, terutama emak-emak. Kenapa? Ketika anak-anak SD daring ya, semua daring, stres si mama teh. Jadi anak-anaknya daring, emak-emaknya darting. Darting. Kenapa darting? Karena dia dituntut harus mampu menggunakan internet. Iya. Karena kan Zoom, ya. Tapi itu tuntutan yang tidak bisa dihindari. Akhirnya dia belajar dan akhirnya bisa. Iya. Tapi itu bagus gitu. Artinya sisi lain profesional itu bisa kita belajar, bisa juga karena situasi. Nah, kita ASN akan lebih baik dan bijak kita meningkatkan kapasitas kualitas itu untuk kita lebih profesional apakah dalam bidang pendidikan atau kemampuan lainnya. Yang S1 mengejar S2, S2 mengejar S3. Pokoknya kan agama Islam mengatakan belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Terus maksimalkan begitu. Sekarang kan BKD juga kan sudah mendata perguruan tinggi mana aja yang bisa. Sesuaikan aja mana yang bisa ada izin belajar, ada tugas belajar dan sebagainya. Nah ini profesinya yang ketiga melayani. Kita harus sadar diri bahwa hidup kita ini terbatas waktu. Besok kita pensiun, besok kita meninggal. Sudah terukur waktu. Nah, selama kita jadi ASN, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melayani dengan ikhlas, by heart. Ini juga idealnya, tapi saya juga mencoba mendalami ini dan melaksanakan itu. Ketika kita memberikan pelayanan yang maksimal, itu doa itu mengalir dari mereka yang dilayani kepada kita. Di samping kita dapat gaji, dapat tunjangan, dapat TOL gitu. Ya bersyukurnya ya bekerja dengan baik melayani karena tugas kita melayani. Dari mana gaji kita? Kan sudah jelas dari pajak-pajak mereka. Jadi ini harus simbiosis mutualisme ya. Jadi yang saling menguntungkan. Kita dapat gaji ya layanan yang baik atau paling tidak ketemu kita diberi senyum yang indah begitu ketika tidak selesai kasih, Bu ini tidak bisa segera selesai karena bla bla bla. Jadi diberi kepastian. Itu bagian daripada melayani dengan semaksimal sebetulnya. Apalagi kalau kita bisa melayani sampai tuntas apa yang dia mau. Pulang dari kantor kita tersenyum bahagia. Doa pasti kepada kita. Jadi 3 itu ya. Siap. Jadi integritas, profesional, dan melayani. Itu. Siap, laksanakan Pak. Kami ASN, khususnya ASN Pemprov Jabar, 3 hal tadi jadi kunci. Ya. Integritas, profesional, dan melayani dengan hati, dengan ikhlas tadi Bapak sampaikan. Baiklah Pak, kami siap mematuhi. Semangat ya. Bela negara tadi ya Pak ya. Ya betul. Tidak GoFood Pak. Ya. Insya Allah. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Mudah-mudahan nanti ada insight lain dari beliau dan tim Bakes Bangpol khususnya. Tadi ada beberapa bidang. Mudah-mudahan nanti akan ada pencerahan lainnya ya Pak ya. Izin. Terakhir dari saya pantun. Luna maya ora kasih mandi di alun-alun. Aduh panjang cakep. Sekian terima kasih hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugari disungkul itu sadaya. Luna maya dan lain-lain. Hatur nuhun sekali lagi Bapak atas pencerahan luar biasa untuk kami semua. Insya Allah sangat bermanfaat dan kita akan mengikuti ya koridor-koridor yang sebagaimana pastinya seperti yang disampaikan Bapak. Kita akan kembali lagi ke Ajib di episode berikutnya dan jangan lupa like, subscribe, komen dan follow sosmednya BKD Jabar dan juga Bakes Bangpol Jabar. Harus ini katanya. Dan kita akan tetap ceria dan tersenyum ya Pak ya dan tetap bahagia. Biar bakal Ajib-ajib ASN Jabar ikut bicara.